Kalau dijadikan tersangka, maka akan menjadi tersangka ke-445 kepala daerah yang pernah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi dan kasus-kasus hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi, kita masih terkait dengan masalah OTT Bupati Pemalang. Dalam salah satu berita Indonews, saya kutip indonews.co.id pada tanggal 13 Agustus 2022, salah satu beritanya menyebutkan Bupati Pemalang OTT KPK, Guru Besar IPDN minta rombak ulang sistem pilkada langsung. Jakarta, indonews.id, Guru Besar IPDN Johermansyah Johan meminta sistem pemilihan kepala daerah secara langsung perlu dirombak ulang. Hal ini terkait dengan tangkap tangan Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo oleh KPK pada Kamis 11 Agustus 2022. Prof. Jo, sapaan akrab beliau saat diwawancara Indonews pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 mengungkapkan bila MAW ditetapkan menjadi tersangka, maka ia akan menjadi kepala daerah ke-445 sejak diberlakukannya pilkada langsung tahun 2005. Ini menarik. Bupati Pemalang MAW menjadi tersangka. Kalau dijadikan tersangka, maka akan menjadi tersangka ke-445 kepala daerah yang pernah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi dan kasus-kasus hukum lainnya. Kita ketahui jumlah kabupaten kota yang ada di Indonesia 514 ditambah 34 provinsi. Nah, kalau sudah 445 yang terjerat kasus hukum, tentunya dalam tanda kutip ada masalah yang besar dalam pelaksanaan pilkada langsung ini. Sahabat sekalian, Indonesia telah menerapkan sistem pemilihan kepala daerah, baik langsung, DPRD, atau bahkan penunjukan langsung. Kali ini saya coba ingin membandingkan kelebihan dan kekurangan sistem pilkada langsung dengan pemilihan melalui DPRD. Mungkin teman-teman nanti bisa komen kelebihan masing-masing dari sistem pemilihan ini, baik langsung ataupun DPRD, ataupun kekurangan dari masing-masing sistem ini. Oke, indikator yang pertama dari sisi anggaran. Anggaran yang dipergunakan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun DPRD tentunya ada yang mempergunakan APBD dan yang mempergunakan anggaran dari sang calon kepala daerah. Dari sisi APBD, tentunya kalau kita lihat dari sistem pemilihan langsung, jauh lebih besar anggaran yang digunakan, APBD yang digunakan dibandingkan dengan pemilihan melalui DPRD. Jadi uang negara yang kita habiskan untuk pelaksanaan pemilihan langsung ini lebih besar, jauh lebih besar dari sistem pemilihan langsung dibandingkan dengan DPRD. Kemudian dari sisi anggaran kontestan atau calon, ini juga sama. Anggaran calon jauh lebih besar pada sistem pemilihan langsung dibandingkan dengan pemilihan DPRD. Jadi jelas di sini bahwa penggunaan anggaran baik dari APBD ataupun dari kontestan
jauh lebih besar jika kita mempergunakan sistem pemilihan langsung dibandingkan dengan sistem pemilihan perwakilan melalui DPRD. Yang kedua, dari sisi pemilih, rakyat. Dalam sistem pemilihan langsung, rakyat ikut menentukan dalam memilih pemimpinnya. Jadi, one man one vote itu akan memberikan pengaruh kepada siapa suara yang diberikan oleh rakyat, sehingga dia bisa ikut menentukan nasib bangsa dan negara dengan ikut berpartisipasi dalam pemilihan langsung. Sedangkan melalui pemilihan DPRD, tentunya yang memilih adalah anggota DPRD yang biasanya akan patuh kepada fraksi atau partai yang menaunginya. Jadi boleh dikatakan di sini kalau dari sisi pemilih akan dipilih oleh partai politik melalui anggota DPRD yang ada di dalam dewan. Kemudian legitimasi. Legitimasi dari pemilihan langsung diperoleh langsung dari rakyat, karena rakyatlah yang memilih kepala daerah tersebut. Sedangkan melalui DPRD tentunya rakyat tidak mempunyai legitimasi yang kuat, tetapi legitimasi itu ada di partai politik melalui anggota dewan yang ada di partai. Kemudian dari sisi konflik, pada pemilihan langsung tentunya sering kita dengar banyak konflik horizontal yang muncul antara sesama warga. Bahkan di Jakarta dulu ada masyarakat terbelah karena mendukung calon kepala daerah. Jadi sering timbul konflik horizontal pada saat pemilihan kepala daerah secara langsung. Sedangkan pemilihan melalui DPRD, kita tidak menemukan konflik horizontal di lingkungan masyarakat atau dalam rakyat kebanyakan. Mungkin konflik ini akan muncul di dewan. Tapi dewan pun sesungguhnya itu akan bergerak kepada partai politik. Jadi akan sesuai dengan arahan partai politik. Kemudian dari sisi kompetensi, melalui pemilihan langsung kita tidak menemukan sisi-sisi yang kuat yang mampu mengukur kompetensi calon kepala daerah itu sendiri. Dari sistem yang ada kita tidak melihat kompetensi. Yang dimunculkan debat itu tentunya bisa disiapkan oleh para tim sukses, tetapi tidak akan memunculkan kompetensi yang sesungguhnya. Apakah dengan 2 jam atau 3 jam akan terlihat sejauh mana kompetensi calon kepala daerah? Saya rasa ini akan sulit, karena selain itu mereka juga telah disuplai materi oleh tim sukses atau tim-tim yang menyiapkan materi-materi tersebut. Kemudian sama di DPRD, kompetensinya juga tidak terlihat sama sekali. Berbeda dengan pegawai negeri sipil, untuk menduduki satu jabatan struktural itu melalui diklat berjenjang, kemudian ada lagi yang namanya uji kompetensi atau lelang jabatan. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh pejabat struktural. Kemudian potensi untuk menang, ya tentunya dalam pemilihan langsung, karena biayanya sangat besar, dengan sendirinya maka orang yang mempunyai duit atau uang yang banyak, mereka akan lebih berpeluang untuk memenangkan pemilihan kepala daerah ini. Bagi yang uangnya tipis atau pas-pasan, akan sulit untuk bersaing dengan mereka yang punya uang banyak. Sedangkan di DPRD tetap akan mungkin sama, tapi tidak sebanyak yang melalui pemilihan langsung uang yang dikeluarkan. Ketokohan mungkin akan sedikit berpengaruh, tetapi sebenarnya lebih kepada suara partai. Oke, tidak ada yang salah dalam
sistem pemilihan ini, tapi yang terpenting bagaimana meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada. Menurut para sahabat sekalian, mana yang lebih baik? Kita melaksanakan pemilihan secara langsung atau pemilihan kepala daerah melalui DPRD? Silahkan teman-teman berpendapat di kolom komentar. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.